Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul jenis-jenis paragraf. Nama saya Suci Andriani, NPM 2031030061. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Siti Lailatul Atiyah. Langsung saja saya mulai. Jenis-jenis paragraf. Pengertian paragraf adalah bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran atau ide atau gagasan. Paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau dapat diartikan pula paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam satu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf deskripsi, persuasi, argumentasi, narasi, dan eksposisi. Dan pengertian paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca. Melalui deskripsi, pembaca seolah-olah diajak penulis untuk merasakan apa yang tertulis karena penulis melibatkan hampir segenap panca indera di dalam tulisannya. Ciri-ciri paragraf deskripsi ada 3, yaitu yang pertama, isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau sesama tertentu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan panca indera, diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Yang ketiga, orang-orang yang membaca atau yang diceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Cara membuat paragraf deskripsi. Cara penulisan teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu atau seolah merasakannya, melihat, mendengar, atau mengalami, sebagaimana dipersepsi oleh panca indera karena dilandaskan pada panca indera. Deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Contohnya yaitu saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh ibuku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Paragraf persuasi atau ajakan adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca, sedangkan sasaran argumentasi menitik beratkan pada logika pembaca. Persuasi bertujuan agar pembaca terbujuk. Ciri-ciri paragraf persuasi ada 5, yaitu yang pertama, harus menimbulkan kepercayaan pendengar atau pembacanya. Yang kedua, bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Ketiga, menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca.
Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Kelima, harus ada fakta dan data yang mendukung. Cara membuat paragraf persuasi yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan paragraf persuasi. Dalam paragraf persuasi, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Yang kedua, membuat kerangka paragraf persuasi agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis. Kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasi. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Pada saat mengumpulkan bahan, kita dapat membuat catatan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Yang keempat, menarik simpulan dari paragraf persuasi. Penarikan simpulan dalam suatu paragraf persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induksi atau deduksi. Yang kelima, menutup paragraf persuasi. Pada bagian ini penulis menutup paragraf dengan imbauan atau ajakan agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, sebab seseorang tak memiliki niat membaca pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku. Setelah materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Lailatul Atiyah. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Atiyah dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Suci Andriani. Saya akan melanjutkan poin ketiga yaitu tentang paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dan di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, dan juga latar. Paragraf narasi biasanya tidak memiliki kalimat utama. Contohnya adalah hari Minggu. Reni pergi ke pasar tradisional bersama ibunya. Mereka berangkat pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan beca. Setelah sampai di pasar, Reni bertemu dengan banyak penjual yang menjual aneka macam dagangan. Ibu Reni membeli sayuran, ikan, dan buah-buahan. Setelah selesai, Reni dan ibunya pulang untuk memasak hasil belanjaan tersebut. Kemudian ia makan bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Ciri-ciri paragraf narasi adalah isinya disajikan secara kronologis, banyak ditemukan kalimat yang berisi unsur tindakan ataupun perbuatan, mempunyai alur yang jelas seperti orientasi, klimaks, dan menyelesaikan masalah. Seringkali bercerita tentang suatu kisah ataupun pengalaman hidup seseorang, mempunyai alur dan plot. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Memakai urutan tempat dan waktu yang saling berkaitan secara kausalitas. Terdapat unsur perbuatan atau tindakan. Terdapat sudut pandang penulis, adanya unsur tokoh yang diimajinasikan. Kemudian dengan karakter atau perwatakan yang jelas.
Juga terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. Cara membuat paragraf narasi adalah dengan menetapkan tema dan pesan yang hendak disajikan, menetapkan sasaran pembaca, membuat rancangan isi paragraf yang hendak disampaikan, dan membuat judul yang sangat menarik. Untuk jenis-jenis paragraf narasi antara lain adalah paragraf narasi ekspositoris, yaitu merupakan paragraf yang bercerita tentang suatu cerita yang tujuannya memberikan sebuah informasi. Dengan bahasa lain, jenis paragraf ini berusaha memberikan suatu informasi kepada para pembacanya dalam suatu cerita. Paragraf narasi ekspositoris seringkali dalam bentuk kisah seseorang yang ditulis dengan kisah nyata dan diceritakan sampai dari awal kelahirannya sampai kematiannya, atau dapat juga hanya bercerita sebagian kisah hidup seseorang. Contoh dari paragraf narasi ekspositoris antara lain adalah biografi, diari, dan autobiografi. Kedua adalah paragraf narasi sugestif. Artinya paragraf narasi yang menceritakan kisah yang ceritanya adalah hasil imajinasi seseorang penulis, dan paragraf ini murni mempunyai tujuan untuk menghibur para pembaca dengan kisah yang menarik, bahkan mengarah kepada sebuah hal yang tidak masuk akal. Paragraf narasi ini banyak dijumpai dalam cerita hikayat, novel, ataupun cerpen yang mengarah pada cerita non-fiksi. Ketiga, paragraf naratif informatif. Paragraf narasi ini merupakan suatu paragraf yang dibuat dengan tujuan memberikan suatu informasi. Dalam memberikan informasi ini, penulis harus menuliskan paragraf ini dengan sangat rinci untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari para pembacanya. Berikutnya paragraf narasi artistik. Paragraf narasi artistik merupakan suatu narasi yang dibuat untuk memberikan suatu pesan ataupun nasihat yang berisi dalam isi narasi tersebut, supaya paragraf ini dapat dipercaya dan seringkali dituliskan menurut gagasan dari penulis atau suatu pendapat. Tetapi narasi jenis ini juga bisa ditulis menurut fakta yang ada. Tetapi cara tersebut sedikit sulit. Berikutnya saya akan membahas tentang paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan suatu pendapat ataupun gagasan yang disertai dengan bukti ataupun alasan yang kuat, sehingga dapat meyakinkan pembaca untuk menerima gagasan yang disampaikan. Contohnya adalah, banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Banjir terjadi akibat adanya penyumbatan pada aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai lama-kelamaan akan menumpuk dan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Oleh karena itu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Ciri-ciri paragraf argumentasi adalah berdasarkan penjabaran di atas tadi yang telah saya paparkan. Sebuah paragraf dapat disebut sebagai paragraf argumentasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberikan sebuah analogi, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama.
Jenis paragraf argumentasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut cara pengembangan topik utama, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat dan paragraf argumentasi akibat sebab. Contoh paragraf argumentasi sebab akibat, yaitu diawali dengan pendapat yang berupa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu yang akhirnya diarahkan pada suatu kesimpulan universal dan dinamakan dengan akibat dari sebab-sebab tersebut. Untuk yang kedua yaitu paragraf argumentasi akibat sebab, diartikan sebagai kebalikan dari pengembangan paragraf argumentasi dan berpola sebab akibat. Untuk paragraf argumentasi akibat sebab, pengembangannya diawali dari penjabaran suatu kondisi dan merupakan efek dari sebuah permasalahan tersebut. Di sini paragraf ini dikembangkan menuju inti permasalahan serta menjadi penyebab ataupun pemicu munculnya kejadian tersebut. Yang kelima, paragraf eksposisi adalah yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang, Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Ciri paragraf eksposisi adalah menampilkan suatu informasi kepada pembaca. Informasi yang ada di dalam paragraf eksposisi yang menyajikan dengan lugas dan memakai bahasa yang baku. Paragraf tidak menyudutkan atau memihak suatu kelompok. Dengan kata lain, paragraf ini memiliki sifat. Untuk jenis-jenis paragraf eksposisi yaitu paragraf eksposisi definisi, paragraf eksposisi proses, paragraf eksposisi paragraf, paragraf eksposisi ilustrasi, dan paragraf eksposisi perbandingan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya tentu kami mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar dan mohon maklum atas adanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.